Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bertemu dengan Teacher II. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Kita akan membahas mengenai vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, berdasarkan lubang kepundan, ada 3 jenis erupsi. Yang pertama, erupsi linear, yaitu keluarnya lava melalui celah-celah atau rekahan-rekahan batuan. Yang kedua, erupsi arenal adalah ledakan yang terjadi karena letak magma dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral adalah keluarnya magma melalui lubang berbentuk gunung di permukaan bumi. Selanjutnya, bentuk-bentuk intrusi magma ada 6. Yang pertama, lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan bawahnya tetap rata. Yang kedua, dike adalah intrusi rata yang memotong batuan induk. Kadang dike dapat berukuran besar atau kecil. Yang ketiga, batolit adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Yang keempat, sil adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Yang kelima, diaterma adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Yang terakhir atau yang keenam adalah lapolit, adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di bawahnya terangkat sehingga menyerupai lensa cekung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Nah, sekarang kita masuk pada 7 tipe letusan gunung api. Nah, pada video ini ada gambar bentuk 7 tipe letusan gunung api. Yang pertama, pada gambar yang pertama di atas ada tipe Hawaii, yaitu skala letusannya relatif kecil tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari bawah bersifat cair. Ini dia menghasilkan bentuk gunung api perisai. Gambar yang kedua disebut yang urutan ke bawah, yaitu tipe volcano, yaitu mengeluarkan material padat cair seperti bom, lapilli, dan lava. Tipe ini adalah letusan gunung api pada umumnya. Yang ketiga, tipe peret atau plinian, yaitu dia mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan berbentuk kaldera. Yang keempat, yang gambar di bawah, yaitu tipe Saint Vincent, yaitu skala letusannya relatif sedang tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental, dia menghasilkan bentuk gunung api stratovulkan. Yang kelima, tipe Stromboli, yaitu memiliki interval waktu hampir sama yang cukup kecil tetapi terus-menerus dan mengeluarkan eflata serta material padat, gas dan baru, contohnya letusan pada Gunung Raung di Jawa Timur. Yang keenam, tipe Merapi, yaitu mengeluarkan lava kental yang menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat untuk memecahkan sumbatan lava yang akan keluar. Letusan ini menghasilkan awan panas yang disebut dengan wedus gembel, contohnya letusan pada Gunung Merapi. Nah, yang terakhir ada tipe Pele, yaitu terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api sehingga menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Akibatnya tidak kuat menahan sumbatan maka terjadilah letusan. Lalu ciri-ciri gunung Merapi yang akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar gunung api meningkat dari suhu normal. Yang kedua, terjadi kekeringan sumber air secara mendadak. Yang ketiga, pohon-pohon di sekitar gunung api menjadi kering. Yang keempat, sering terjadi gempa dalam skala kecil atau besar. Dan yang kelima, binatang-binatang liar yang hidup di gunung api mengungsi ke wilayah lain.
Nah, kita lanjutkan ke tanda-tanda yang timbul setelah peristiwa vulkanisme, yaitu munculnya sumber air panas yang mengandung belerang, munculnya geyser, yaitu semburan air panas dari dalam bumi, dan munculnya eksalasi, yaitu berupa gas-gas seperti gas karbon dioksida dan gas belerang. Nah, dari aktivitas vulkanisme ada dampak yang diakibatkan terhadap kehidupan di bumi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang seperti emas, intan, timah, serta bahan bangunan yang lainnya. Yang kedua, bentuk hasil tenaga endogen dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik. Nah, untuk dampak negatif, yang pertama, lereng-lereng yang terbentuk karena tenaga endogen ada yang terjal dan landai sehingga tidak baik dijadikan daerah pertanian. Yang kedua, daerah pegunungan yang terjal juga tidak baik dijadikan daerah pemukiman karena rentan terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, proses endogen dapat menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung api. Dan yang terakhir, pergeseran kerak bumi mendorong terbentuknya berbagai jenis pegunungan dan cekungan sedimen. Terakhir, kita masuk pada seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Gempa bumi atau getaran seismik adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Jadi, gempa adalah salah satu tenaga endogen yang mempengaruhi bentuk muka bumi. Oleh karena itu, gempa berdampak langsung pada deformasi lapisan bumi. Berdasarkan faktor penyebab, terjadinya dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, gempa tektonik, yaitu disebabkan kegiatan tektonik lempeng. Yang kedua, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang ketiga, gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Yang terakhir, gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Nah, mendengar dengan kata gempa bumi, dengan terjadinya gempa bumi, dahsyatnya itu dampaknya akan diakibatkan oleh gempa, yaitu mengakibatkan kejadian gempa digolongkan sebagai salah satu bencana yang harus diwaspadai karena dapat menyebabkan tsunami. Nah, jadi kata tsunami dia berasal dari bahasa Jepang, yaitu ombak pelabuhan, karena pada mulanya ombak ini menghantam pelabuhan atau garis pantai. Berdasarkan waktu terjadinya, setelah gempa, tsunami dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tsunami jarak dekat, terjadi kira-kira 30 menit setelah gempa dengan titik epicentrum kurang dari 200 km. Yang kedua, tsunami jarak menengah, ya dengan terjadi dalam kurun waktu lebih dari 30 menit sampai 2 jam setelah kejadian gempa dengan jarak epicentrum 200 km sampai 1000 km. Dan yang ketiga, tsunami jarak jauh terjadi dalam waktu lebih dari 2 jam setelah kejadian gempa dengan lokasi epicentrum berjarak lebih dari 1000 km. Lalu, faktor-faktor penyebab terjadinya tsunami ada 3. Yang pertama, gempa bumi tektonik di dasar laut. Pada umumnya, peristiwa tsunami disebabkan oleh gempa bumi tektonik di dasar laut, terutama pada wilayah subduksi. Yang kedua, longsor di dasar laut. Tsunami karena longsor di dasar laut jarang terjadi. Longsor di dasar laut dapat disebabkan oleh tabrakan lempeng. Yang terakhir, letusan gunung api di dasar laut. Letusan gunung api dapat menyebabkan gempa vulkanik di dasar laut. Tsunami jenis ini hanya terjadi di sekitar wilayah gunung api tersebut. Salah satu contoh gunung api dasar laut di Indonesia adalah Gunung Krakatau. Oke, yang terakhir, proses terjadinya tsunami, yaitu ada 4. Yang pertama, keadaan lempeng bumi dalam keadaan normal. Yang kedua, lempeng benua mengalami pengangkatan.
Yang ketiga, sebuah gempa tektonik terjadi di wilayah subduksi. Yang terakhir, gelombang laut raksasa akibat energi yang dilepaskan menyebabkan gelombang tsunami. Oke, Ananda semuanya, materi ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.